Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Sobat sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Pilpres tinggal 16 hari lagi ya, kurang lebih segitu. Juga pileg, pemilihan calon-calon legislatif dan lain sebagainya lah, pilpres juga DPD juga begitu ya, Dewan Perwakilan Daerah akan segera dipilih oleh kita semuanya. Maka ada beberapa kejadian yang unik pada hari ini bahwa banyak sekali pendukung Prabowo baik dari kalangan artis, lebih-lebih milenial, kaum Gen Z ya, Gen Z, kemudian juga teman-teman artis papan atas juga hari ini nih pada beberapa hari yang lalu sebelum Gus memutuskan untuk hijrah dari 02 ke 01 dari kubu Prabowo Subianto kepada Abah Anies Baswedan. Ini pertama, ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan harus kita rawat, kita jaga ya, agar pada 14 Februari 2024 katakan 15 sampai 16 hari lagi kita ini dapat memastikan satu putaran untuk kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Walaupun akan sangat besar kemungkinan beberapa hari yang akan datang, 2 hari lagi, 3 hari lagi, ini akan ada bom survei yang akan memenangkan pasangan Prabowo Gibran misalnya, dan kemudian disusul oleh pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud gitu loh. Nah, maka apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD tentang penjagalan Anies Baswedan ya sejak awal hingga masa kampanye, ini satu kebenaran mutlak yang tidak bisa dirahasiakan lagi oleh pemerintah gitu, oleh penguasa gitu, bahwa pengakuan Mahfud MD beberapa hari yang lalu bahwa beliau juga pernah diminta untuk menjadi salah satu orang yang menjegal ya, menggagalkan pencalonan Anies gitu kan. Ini pengakuan yang sangat luar biasa sehingga banyak sekali para artis, para Gen Z gitu, Gen Z dan juga milenial yang berpindah dukungan dari Prabowo Subianto menuju pasangan yang amanah, pasangan yang fatonah, cerdas, pasangan yang tablil gitu kan, ada desak Anies dan lain sebagainya. Juga pasangan yang sidik, ini yang pertama, yang paling utama gitu kan, pasangan yang jujur, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan tidak sedikit ya masyarakat Indonesia yang sudah bernazar pemilu gitu, bernazar kalau Prabowo kalah saya akan begini misalnya. Banyak sekali tuh, coba lihat di akun media X ya, Twitter, banyak sekali nazar pemilu. Kalau Anies menang saya akan bikin syukuran dan lain sebagainya lah. Kalau Prabowo kalah saya akan lakukan ini dan itu. Nah, dari nazar pemilu yang kian menjadi penyemangat bagi relawan Anies Baswedan yang tidak bisa diuangkan, yang tidak bisa dirayu untuk berpindah haluan, baik uang, sembako, ataupun minyak, beras dan lain sebagainya, atau yang hari ini sedang diaku oleh mereka gitu kan, ngaku bahwa bantuan sosial, bansos adalah dari mereka gitu, padahal itu dari rakyat juga, untuk rakyat juga gitu ya. Negara hanya punya hak untuk mengelola dana mulai dari pajak dan lain sebagainya untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat Indonesia secara umum gitu. Nah, ini yang menjadi lucu gitu, dan hari ini masyarakat kita alhamdulillah udah pada melek ya, melek politik, nggak bisa dipolitisasi ya, utamanya oleh Jokowi yang udah mulai semakin gencar cawe-cawenya gitu, karena memang ada kekhawatiran yang sangat luar biasa di dalam peta politik kubu Joko Widodo dan Prabowo. Kenapa? Kekuatan arus kekuatan Jokowi yang 2 periode benar-benar menggembarkan republik ini, tetapi untuk 2024 redup seketika, maka perlu juga gitu kan seorang Prabowo gitu kan, kemudian anaknya Jokowi ditopang untuk mendorong elektabilitas Prabowo Subianto, tetapi mandek di antara sekitar 30-40
apa elektabilitas mereka gitu kan. Nah ini menjadi apa ya, satu kejadian yang heboh di kalangan mereka, sekaligus mengkhawatirkan gitu. Karena Prabowo yang stagnan, alami stagnasi. Kemudian juga Gibran yang udah kesana kemari, kadang-kadang suka ngasih duit, dibantu oleh Gus Miftah juga sebagai kaki tangan Prabowo yang suka katakan bersedekah gitu, alasannya gitu kan. Bro, sedekah itu bukan nunggu mau pilpres gitu loh. Sedekah itu jangan mau pilpres, mau pileg ya. Kalau lu mau sedekah tuh jauh-jauh hari sebelum pileg, sebelum pilpres, sebelum nama lu terdaftar sebagai calon legislatif, calon presiden gitu loh. Mau ngasih makan seluruh rakyat Indonesia aja harus jadi presiden, gimana sih lo gitu. Ya Pak Prabowo kalau mau ngasih makan anak bangsa seluruh Indonesia gitu, jangan nggak usah jadi presiden Pak gitu, tinggal ngasih aja gitu. Kenapa harus jadi presiden dulu kalau mau ngasih makan anak bangsa gitu kan? Iya kan, bener kan? Ya karena begini Sobat Sewot, kita lihat gitu, elektabilitas Prabowo yang mandek, yang stagnan, kemudian elektabilitas Mas Anies Baswedan yang terus ngejar ya, terus naik, nggak pernah mandek sekalipun gitu. Ini tentu menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi Jokowi, karena anaknya udah ini kadung dicalonin gitu jadi calon wakil presidennya Prabowo gitu. Makanya carut marut di istana hari ini menyebabkan mereka satu harus melakukan tekanan secara politik terhadap jabatan-jabatan politik yang ada di kementerian misalnya. Nggak heran kalau sekelas Bahlil gitu kan, sekelas yang udah nggak butuh duit sebenarnya mereka ya, tetapi mereka abuse of power, kekuasaannya harus disalahgunakan. Mestinya mereka netral secara undang-undang karena mereka masih menjabat ya sebagai pejabat publik, sebagai menteri gitu kan. Tetapi mereka menanggalkan itu semua demi kehausan mereka terhadap kekuasaan yang pokoknya mereka lupa barangkali bahwa mereka akan dipertanggungjawabkan jabatannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sobat Sewot, kemana-mana kita sudah bahas tentang elektabilitas, kemana-mana kita sudah sering menyampaikan hasil survei terbaru, terkini, dan lain sebagainya. Maka hari ini saya ingin mengadu data dengan siapapun yang ada di kubu Prabowo Subianto, di kubu Joko Widodo beserta anak kesayangannya Gibran Rakabuming Raka yang hari ini sedang berusaha keras untuk membuat elektabilitas Prabowo Gibran yang stagnan menjadi ada perubahan lah ya. Tetapi masyarakat hari ini, sekali lagi kalau kalian melakukan survei gitu, akan keluar elektabilitas Prabowo Gibran yang berbeda dari sebelumnya. Yang kemarin-kemarin ini stagnan terus, nggak kemana-kemana, ini bisa ngedown ya, bukan nge-up, bukan naik, tapi down insya Allah. Coba aja kalau nggak percaya. Nah, masyarakat hari ini selain banyaknya artis milenial Gen Z yang berpindah dari Prabowo Subianto kepada pasangan kesayangan kita semuanya, pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin gitu kan. Ini juga banyak sekali kejadian-kejadian alam, mulai dari misalnya sepinya peminat ketika Prabowo Gibran melakukan kampanye politik di berbagai daerah gitu. Kalau mereka surveinya menang ya, katakan 49%, kayak yang dibilang LSI gitu kan, maka mestinya ketika Prabowo melakukan hajatan berupa kampanye di satu titik misalnya, katakan di Jawa Tengah, itu mestinya meskipun masyarakat tidak dimobilisasi, itu mereka hadir dengan suka hati gitu kan, kalau itu mau dikorelasikan dengan hasil survei yang mereka sebarluaskan sepanjang bulan Januari ini gitu kan. Tetapi Sobat Sewot, yang justru malah kebalikannya, Mas Anies Baswedan yang nggak pernah memobilisasi masyarakat dengan
uang, nggak perlu bawa artis ibu kota untuk menyedot perhatian publik agar bisa hadir gitu kan di tengah-tengah kampanye dan silaturahim Mas Anies Baswedan bersama masyarakat Indonesia gitu kan. Tetapi justru di luar dugaan gitu. Kalau misalnya Mas Anies nih, insya Allah yang hadir laporan dari panitia misalnya, insya Allah yang hadir 1000 katakan, tetapi yang hadir justru 100.000 gitu kan, gimana ya? Hasil survei kalian tuh dipertanyakan masyarakat gitu. Selain memang udah tercatat ya, udah direkod oleh malaikat gitu kan. Nanti kalian harus bertanggung jawab gitu. Hasil survei dibilang begini begitu satu putaran ya. Apalagi siapa tuh, ada tuh yang kemarin di PKS tapi pindah tuh ke Gelora ya, ke Partai Gelora, Fahri Hamzah tuh. Fahri Hamzah yang selalu ngomong aklamasi satu putaran untuk Prabowo Gibran. Mimpi ya, mimpi. Coba tanya ke masyarakat, jangan lu sendiri yang ngomong ya. Lu kalau ngomong tuh bawa kamera, rekam ya, tanya sama masyarakat sekitar. Kita mau ada nih cawe-cawe berupa aklamasi. Mau kalian kita aklamasi jadi satu putaran buat Prabowo Gibran. Terus sodorin kameranya ke masyarakat. Jawabannya apa? Ya, apakah jawabannya iya atau kagak gitu loh. Masalahnya gitu. Jangan iya lu yang ngomong sendiri, lu iyain sendiri gitu. Lu yang ngomong aklamasi 50% buat Prabowo Gibran, lu sendiri yang bilang iya, setuju. Iya sendirian lu setuju gitu. Masyarakat kagak. Sobat sewot yang dirahmati Allah, yang disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita solawatin aja ya. Solawatin aja hasil survei yang hari ini udah ngaco gitu ya. Yang hari ini mereka ngandalin 1.200-1.300 responden ya. Kemudian mereka klaim kemenangan udah di depan mata. Kemenangan tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita ini hanya berikhtiar ya. Boleh-boleh aja tapi kalian ikhtiarnya harus sejujur-jujurnya, jangan membodohi masyarakat, jangan membodohi publik gitu. Data bilang misalnya secara jujur Anies yang menang, nggak usah lu bolak-balik dibalikin gitu. Lu calon lu yang kemudian lu bilang menang gitu nih. Nah itu situ berdemokrasi tambah kejujuran gitu. Mari kita berdemokrasi dengan damai hati, dengan bahagia hati ya, dengan riang gembira. Nggak usah ngancam-ngancam media misalnya gitu kan. Itu kan demokrasinya adem, nggak ada yang perlu ditakut-takutin. Salah lu gitu kan, nyalon presiden lagi misalnya. Kemudian kalau masyarakat udah bosan karena ada foto lu berkali-kali ya di surat suara gitu, aduh ini lagi ya misalnya. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita berdoa semoga pendukung Anies Baswedan tetap solid. Semoga para pendukung Prabowo Gibran segera berpindah kepada paslon nomor urut 1. Semoga ya pendukungnya Ganjar Mahfud ini segera juga ya mengejar ketertinggalan, karena gerbongnya Prabowo banyak yang pindah nih ke Mas Anies Baswedan gitu. Segera menyusul gitu loh, pindah juga gitu kepada pasangan Amin, biar satu putaran ya untuk Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam perubahan, salam Indonesia yang maju, negaranya bahagia, warga dan rakyatnya. Bersama pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.